Laporan orientasi PPPK, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK. Disusun oleh Evi Yuliawati SPD, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, tahun 2024. Penyusun pelaporan. Nama Evi Yuliawati SPD, NIP 19907092023212010. Unit kerja SMP Negeri 3 Sumber, Jabatan Guru Pertama Bahasa Inggris, Angkatan 3 PPPK Kabupaten Cirebon. Bab 1. 1. Latar belakang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Keplan Nomor 289-PDP-07-2022 tentang pedoman orientasi. 2. Maksud dan tujuan. Dalam pelaksanaan orientasi PPPK ini mempunyai maksud dan tujuan. A. Maksud, pengenalan tugas dan fungsi ASN, nilai dan etika pada instansi pemerintah diharapkan mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. B. Tujuan. Selain maksud di atas, orientasi PPPK ini juga mempunyai tujuan yakni 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3. Pemahaman dan penyediaan informasi kepada pemerintah, pegawai dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. 4. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dan melaksanakan program pemerintah di unit kerja. 3. Waktu dan tempat. Waktu. Orientasi pengenalan nilai dan etika instansi PPPK tahun 2024 dilaksanakan selama 3 minggu terhitung tanggal 13 sampai dengan 30 Mei 2024 secara daring berbasis e-learning, Google Meet, Zoom, dan situs https://e-bangkom.cireboncup.go.id/ilmu. Tempat SMPN 3 Sumber. Kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Cirebon tahun 2024. Jadwal kegiatan sinkronus. Bab 2. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon. Terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon. 1. Berbudaya. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. 2. Sejahtera. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. 3. Agamis. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. 4. Maju. Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. 5. Aman. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. STOK Kabupaten Cirebon. Bagan struktur organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Struktur organisasi Dinas Pendidikan. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja PPPK sesuai ketentuan pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Manajemen PPPK terdiri dari A. Penetapan kebutuhan, B. Pengadaan, C. Penilaian kinerja, D. Penggajian dan tunjangan, E. Pengembangan kompetensi, F. Pemberian penghargaan, G. Disiplin, H. Pemutusan hubungan perjanjian kerja, I. ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bab 3. Nilai dan Etika OPD. Renstra Unit Kerja SMP Negeri 3 Sumber. Visi Unit Kerja SMPN 3 Sumber. Terwujudnya sekolah berwawasan religius, program sekolah yang berpihak kepada siswa, unggul dalam prestasi, dan bersumber pada kearifan lokal sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Misi Unit Kerja SMPN 3 Sumber. 1. Menciptakan lingkungan sekolah bernuansa religius. 2. Meningkatkan prestasi akademis dan non-akademis. 3. Meningkatkan profesionalisme guru dan karyawan. 4. Menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan pada seluruh stakeholder sekolah. 5. Meningkatkan kreativitas sesuai bakat dan minat siswa. 6. Menjadikan kearifan lokal sebagai salah satu sumber belajar di sekolah. 7. Mewujudkan sekolah ramah anak. 8. Mewujudkan sekolah ramah lingkungan. 9. Mengembangkan wawasan teknologi berbasis mata pelajaran. Struktur organisasi SMP Negeri 3 Sumber tahun 2023-2024. Tupoksi PPPK. Tugas pokok PPPK di SMP Negeri 3 Sumber. 1. Membuat perangkat pembelajaran. 2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran. 3. Melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan harian, ulangan umum, ujian akhir. 4. Melaksanakan analisis hasil ulangan harian. 5. Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan program pengayaan. 6. Mengisi daftar nilai siswa. 7. Melaksanakan kegiatan membimbing, pengimbasan pengetahuan kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar. 8. Membuat alat pelajaran atau alat peraga. 9. Menumbuh kembangkan sikap menghargai karya seni. 10. Mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum. 11. Melaksanakan tugas tertentu di sekolah. 12. Mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya. 13. Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar. 14. Mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran. 15. Mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan pangkatnya. Bab 4. Rencana hasil kerja PPPK. Deskripsi. Dengan melakukan pembiasaan penggunaan kosakata bahasa Inggris, khususnya di lingkungan sekolah dengan baik dan benar, dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa Inggris sesuai tempat dan kebutuhan. Tujuan. Dengan pembiasaan yang telah dimodifikasi ini, diharapkan siswa mempunyai motivasi, tanggung jawab, mandiri, serta sikap percaya diri dalam pengucapan bahasa Inggris seperti bahasa sehari-hari tanpa merasa ragu dan canggung dalam pengucapannya. Manfaat. A. Menciptakan peserta didik yang gemar membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. B. Menjadikan peserta didik yang mandiri dengan melaksanakan dan mengikuti kegiatan organisasi di sekolah. C. Menciptakan pembelajaran yang interaktif dan berteknologi. D. Mencetak peserta didik yang berakhlak mulia, sopan, dan santun dan menjauhkan dari bullying.
E. Menumbuhkan sikap tanggung jawab, kerjasama, percaya diri, berkomitmen, dan kedisiplinan pada setiap siswa. F. Menumbuhkan jiwa kompetisi bermental juara pada siswa. G. Menciptakan peserta didik yang gemar menulis dan berbicara menggunakan kata-kata yang telah dipelajari secara aktif, serta mencari tahu penggunaannya secara langsung. Sasaran secara khusus adalah peserta didik dan secara umum adalah warga lingkungan sekolah yang terdiri dari guru dan karyawan yang ada di sekolah. Rencana kerja PPPK selama masa kontrak 2023 sampai 2028. Kegiatan pertama, kegiatan belajar mengajar. Tujuan kinerja, membentuk karakter dan sifat siswa yang disiplin. Indikator pencapaian, perubahan perilaku dan pengetahuan ke arah yang lebih baik. Waktu perolehan setiap tahun selama 5 tahun kontrak. Kegiatan 2. Menyusun dokumen pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Tujuan kinerja, dokumen perencanaan selaras dengan kebutuhan minat dan bakat siswa. Indikator pencapaian, seperangkat dokumen terdapat TP dan ATP yang tervalidasi, serta terdapat modul ajar pada setiap TP. Waktu perolehan setiap tahun selama 5 tahun kontrak. Kegiatan 3. Penguatan dasar dan pengenalan. Dengan cara melalui lagu, nyanyian, hafalan, atau membaca buku cerita sederhana. Tujuan kinerja, menciptakan peserta didik yang gemar membaca, menghafal, dan melafalkan kosakata bahasa Inggris dengan baik dan benar. Indikator pencapaian, pencapaian target hafalan kosakata bahasa Inggris sesuai hasil kesepakatan. Waktu perolehan Juli 2024. Kegiatan 4. Pengembangan kosakata dan keterampilan dasar. Menerapkan minat dan bakat di bidang organisasi. Tujuan kinerja, menjadikan peserta didik yang mandiri dengan melaksanakan dan mengikuti English Club di setiap hari Rabu. Indikator pencapaian, meningkatkan rasa percaya diri dalam penerapan bahasa Inggris sehari-hari. Waktu perolehan Januari sampai Desember 2025. Selanjutnya, meningkatkan mutu pendidikan dalam pembelajaran yang berbasis teknologi dengan cara penggunaan video edukatif berbahasa Inggris dengan subtitle, penggunaan aplikasi belajar bahasa Inggris. Tujuan kinerja, menciptakan pembelajaran yang interaktif dengan menggunakan kuisis, video YouTube, dan lain-lain. Indikator pencapaian, mengubah suasana pembelajaran bahasa Inggris lebih aktif dan menyenangkan. Waktu perolehan Januari sampai Desember 2025. Kegiatan 5. Peningkatan keterampilan menengah. Membuat jurnal harian sederhana kegiatan sehari-hari berbasis bahasa Inggris, speaking atau writing skill, serta penerapan percakapan sehari-hari di lingkungan sekolah untuk pembiasaan siswa dalam berbahasa Inggris. Tujuan kinerja, menciptakan pembelajaran yang interaktif dengan menggunakan kuisis, video YouTube, dan lain-lain. Indikator pencapaian, mengubah suasana pembelajaran bahasa Inggris lebih aktif dan menyenangkan. Waktu perolehan Januari sampai Desember 2026. Kegiatan 6. Penguasaan dan penerapan lanjutan. Menjadikan peserta didik yang berkarakter melalui pagelaran hasil pembelajaran berbahasa Inggris, role-play, sing-song, storytelling. Tujuan kinerja, mencetak peserta didik yang berakhlak mulia, aktif, percaya diri, disiplin, dan berkomitmen. Indikator pencapaian, penampilan hasil karya dalam penguasaan dan penerapan lanjut kebiasaan berbahasa Inggris, reading, writing, or speaking skill. Waktu perolehan Januari sampai Desember 2027. Kegiatan 6. Evaluasi. Melakukan evaluasi program pembiasaan berbahasa Inggris selama masa kontrak PPPK. Tujuan kinerja,
melakukan evaluasi dan penilaian kemajuan dan penyesuaian program. Indikator pencapaian, memodifikasi program berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan efektivitas. Waktu perolehan Januari 2028. Bab 5. Penutup. Kesimpulan. 1. Memberikan kesempatan kepada ASN PPPK untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen. 2. Masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN PPPK pada tugas dan fungsi serta visi dan misi. 3. Sebagai ASN PPPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Kabupaten Cirebon. 4. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan menjadi ASN yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di SMPN 3 Sumber. Saran. Setelah kita mengikuti orientasi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN PPPK, dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintah Kabupaten Cirebon. Diharapkan adanya dukungan penuh, saling bersinergi, dan berkontribusi dalam seluruh pihak di lingkungan sekolah dalam mewujudkan dan mencapai tujuan sekolah. Diharapkan kebijakan dan aturan teknis terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK segera disusun sehingga lebih jelas dalam masa ke depannya kelak. Terima kasih, saya harapkan pelaporan ini bisa bermanfaat untuk kegiatan selanjutnya.